Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Junianto dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah Asia Timur yang dimana konteksnya adalah Cina Zaba dinasti dan Jepang masa kuno. Yang pertama, sebelum itu mari kita mengenal apa itu Cina. Cina berasal dari kata Qin atau Xijin, yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad ke-3. Sedangkan orang-orang Cina sendiri menyebut mereka dengan nama Tiongkok. Kemudian nama Tiongkok diturukan dari kata Chungkuo atau Chungkuo yang berarti negara tengah, negara yang menjadi pusat dunia. Selanjutnya kemudian kita mengenal itu keadaan daerah Cina. Yang pertama adalah Cina dalam atau Cina proper, yang merupakan daerah Cina yang sejak zaman kuno penduduk mayoritas adalah orang-orang Cina. Cina yang dalam luasnya kurang lebih 2/3 benua Eropa. Yang kedua adalah Cina luar atau the outlying section, karena daerah tersebut adalah terdapat minoritas orang-orang Cina tersebut. Kemudian bagaimana ras bangsa, bahasa, dan watak tersebut. Untuk bangsa, Cina tergolong pada ras Sinet. Kemudian untuk bangsa Cina yang asli yaitu yakni orang Han. Kemudian yang di daerah selatan adalah penduduknya merupakan campuran para pedagang. Kemudian kita akan membahas tentang dinasti-dinasti yang terdapat pada negara Cina tersebut. Yang pertama adalah dinasti Han, yang dimana pada tahun 202 Masehi sampai 220 Masehi. Pendiri dari dinasti ini adalah dari kekaisaran kedua Qin bernama Liao Bang, yang mana sebagai pemimpin pemberontak dari kelas petani. Kemudian masa dinasti ini sekitar tahun 202 Masehi sampai 220 Masehi. Yang ini selama pada abad 4, terdapat 4 abad namanya berkuasa. Awal dirinya bermula dari pemberontakan yang mewarnai pemerintahan dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 Masehi. 206 Masehi sampai 221 Masehi. Perkembangan dan kejayaannya, dinasti Han mencapai masa keemasan ketika diperintah oleh Kaisar Wu. Kemudian adanya kebangkitan Konfusianisme. Kebangkitan Konfusianisme berawal dari dinasti Qin yang merupakan dari para kaum bangsawan atau para kaum intelektual yang kemudian pada masa dinasti Han inilah yang berkembang lebih kebangkitannya Konfusianisme ini. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan jalur sutra. Kita ketahui bahwa Cina merupakan negara yang amat suka menjelajah di berbagai wilayah. Kemudian mereka melakukan perdagangan ke negara-negara lain, sehingga mereka mencari tempat jalur-jalur perdagangan tersebut. Maka mereka melakukan hubungan dagang dengan bangsa Eropa atau bangsa Asia lainnya, di mana mereka kenal dengan sebut jalur sutra. Kemudian era dinasti Qin. Sejarah dinasti Qin Han sempat disenangi oleh dinasti Qin pada tahun 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh mantan pejabat pemerintahan bernama Wang Mang. Kemudian selanjutnya adalah keruntuhan dinasti Han. Keruntuhan dari dinasti Han ini adanya setelah kematian Kaisar Zhang pada tahun 808 Masehi. Dinasti Han selalu dipimpin oleh penerus tahta yang usianya masih sangat muda. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Ming yang pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Pendiri dari dinasti ini adalah dari Zhou Yongzhang atau Kaisar Hongyu yang memimpin pemberontakan para petani untuk memerintahkan dinasti Yang Yuan. Masa dinasti ini diperkirakan dari 1368 sampai 1664 Masehi. Yang berkuasanya sekitar 3 abad berkuasa. Lamanya 3 abad berkuasa. Awal berdiri dari dinasti ini dari di mana Zhu Yuanzhang adalah pemuda miskin dan pengembara. Pada tahun 1352, Zhu Yuanzhang memutuskan bergabung dengan kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Yuan tersebut. Kemudian perkembangan dinasti Ming. Berbagai kebijakan yang dibuat untuk menenangkan rakyat mulai dilakukan, seperti contohnya melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pajak ringan, dan menghukum para pejabat yang korup. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana runtuhnya dinasti Ming. Runtuhnya dinasti Ming ini ketika setelah hampir 3 abad yang berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota dari dinasti Ming tersebut, atau pejabat-pejabat yang berkuasa pada dinasti Ming tersebut. Dan hal itulah menyebabkan runtuhnya dinasti Ming tersebut.
Selanjutnya adalah yang ketiga adalah dinasti Qing, yang dimana diperkirakan dari 1644 Masehi sampai 1912 Masehi. Pendiri dari dinasti ini adalah Huang Taiji atau keturunan dari Wangsa Aishin Dioro, yang pendeklarasi dinasti Qing merupakan dinasti asing selain dinasti Yuan. Masa dinasti ini yaitu dari 1644 Masehi sampai 1112. Kekaisaran yang terbesar keempat dalam sejarah dunia. Awal dari dinasti Qing ini adalah ketika menjelang akhir kekuasaan dinasti Ming. Pemberontakan menjadi hal yang biasa di seluruh penjuru Cina. Pasukan Manchuria dari Asia Timur Laut pun turut melawan tentara Ming sejak 166 dan menduduki beberapa kota di perwakilan utara Cina. Pada tahun 1636, Huang Taiji yang merupakan turunan Wangsa Aishin Dioro mendeklarasikannya berdirinya dinasti Qing tersebut. Bagaimana masa perkembangan dan kejayaannya? Masa perkembangan kejayaannya setelah mengambil alih kekuasaan, dinasti Qing menetapkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan orang-orang Han, seperti contohnya memaksa orang-orang Han untuk berpakaian dan memotong rambut seperti bangsa Manchu. Apabila menolak, mereka akan langsung dijatuhi hukuman mati tersebut. Kemudian kemunduran pada dinasti ini. Dinasti Qing tersebut adalah mulai mengalami kemunduran ketika memasuki abad ke-19. Berikut ini beberapa faktor kejatuhan dinasti Qing, yaitu dari Perang Candu, pemberontakan Taiping, kudeta Ibu Suri Shichi. Kemudian runtuhnya dinasti Qing. Runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1111 Masehi, yang dimana setelah digulungkan oleh revolusi Cina yang dimulai sejak 1864 Masehi tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah dinasti Tang, yang dimana dinasti Tang ini diperkirakan pada tahun 618 Masehi sampai 107 Masehi. Pendiri dari dinasti Tang ini adalah dari Li Yuan atau dari Adipati Tang, sepupunya Kaisar Sui. Masa dinasti ini diperkirakan pada tahun 618 sampai 907 Masehi, yang lamanya mencapai 3 abad, atau kemudian juga sempat terputus antara pada tahun 660 sampai 705 Masehi. Awal dinasti ini berdiri ketika setelah jatuhnya dinasti Han pada tahun 202 Masehi sampai 220 Masehi. Cina mengalami periode perubahan pemerintahan di mana dinasti Wei, Jin, Wu, dan Sui memerintah secara berurutan. Kemudian masuk lagi masa perkembangannya. Masa perkembangannya dimulai pada awal pemerintahannya, yaitu Kaisar Gaozhou segera melakukan reformasi kebijakan dan menerapkan praktek birokrasi yang masih digunakan Cina hingga saat ini. Selain itu, ia mengeluarkan undang-undang pada tahun 624 Masehi yang kemudian dijadikan dasar bagi undang-undang dinasti kekaisaran di Cina. Selanjutnya dan negeri tetangga seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Bagaimana masa kejayaan dinasti Tang? Kejayaan dinasti Tang ini pada masa pemerintahannya, yang dimana adanya inflasi ekonomi Cina sangat rendah dan ia dianggap sebagai pemimpin yang progresif yang penuh kebijakan. Agama Buddha dan ajaran Taoisme juga berkembang pesat. Bahkan Kaisar Xuanzong kerap mengundang ulama Buddha dan guru Taoisme ke istananya. Bagaimana keruntuhan dari dinasti Tang ini adalah pada akhir kekuasaannya terdapat pemberontakan An Lushan yang membuat negara menjadi kacau balau. Setelah kematian Kaisar Xuanzong, dinasti Tang terus mengalami kemunduran karena penerusnya tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Ketika memasuki abad ke-9, dinasti ini dipenuhi oleh intrik istana yang disebabkan oleh konspirasi dari para kasim. Kondisi kekaisaran yang tidak stabil kemudian berimbas kepada rakyat. Selain itu, timbul sejumlah pemberontakan yang semakin melemahkan dinasti Tang. Dinasti Tang akhirnya runtuh pada tahun 907 setelah Zhu Wen, seorang komandan militer, menjatuhkan kaisar yang terakhir dan mengklaim tahta kekaisarannya. Zhu Wen kemudian menyatakan dirinya sebagai Kaisar Taizu, kaisar pertama dari dinasti Hou Liang. Baik, yang kedua kita masuk dari Jepang masa kuno. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana keadaan geografis dari bangsa Jepang tersebut. Keadaan geografisnya lah, Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang menyerupai garis melengkung yang terhubung dari timur laut ke barat di lautan bagian timur benua Asia. Luasnya mencakup kurang lebih 370.000 km persegi. Adapun pulau-pulau yang terbesar dari negara Jepang itu adalah yang pertama adalah Hokkaido, kedua Honshu, ketiga Shikoku, dan keempat adalah Kyushu. Kemudian negara Jepang merupakan negara kepulauan seperti Inggris, sekaligus juga merupakan negara pegunungan seperti Italia.
Banyaknya gunung mengakibatkan minimnya lahan pertanian hingga hanya kurang 20% yang bisa dilakukan untuk pertanian saja. Selanjutnya adalah kebudayaan Jepang kuno. Kebudayaan yang tertua berada di kota Yamato. Rumah-rumah dibangun secara komunal sesuai dengan keadaan alaminya. Orang-orang Yamato sudah pandai berlayar menggunakan perahu-perahu kecil. Alat tukar belum dikenal tapi menggunakan sistem barter. Kemudian sistem keagamaan mereka. Dulu, orang Jepang belum menggunakan tempat suci secara khusus. Alam dan isinya adalah milik dewa. Rakyat Jepang masih percaya dengan roh-roh, tetapi setelah agama lain datang, maka kesadaran agama mereka kuat dan meningkat. Kemudian lahirlah agama Shinto. Agama Shinto sendiri itu ialah agama yang menyembah dewa, yang dimana menyembah matahari, yang dimana matahari adalah sebagai Tuhannya dan kaisar sebagai perwakilan di bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah kebudayaan Jepang kuno. Kebudayaan dari luar mereka yaitu kebudayaan yang banyak dipengaruhi oleh Cina. Karena sebagai negara tetangga yang terdekat juga dengan India, karena peradaban pada kala itu lebih maju daripada Jepang. Berbagai cabang kebudayaan di negara Jepang tersebut. Yang pertama adalah kesusastraan, yang dimana Jepang mengagumi kebudayaan Cina pada masa itu. Dalam bidang ini, kesusastraan yang itu dari bentuk tulisan dan filsafat Cina. Kita lihat dari bentuk-bentuk tulisan mereka dan bentuk filsafat Cina, mereka masih menerapkan dari pengaruh negara Cina tersebut. Kemudian kesenian, hal yang menonjol yaitu pada pembangunan. Karena kita lihat dari pembangunan mereka melihat adanya berbentuk seperti pagoda, itu rumah-rumah ibadah di Jepang tersebut. Selain itu juga kita juga melihat dari corak-corak kain yang ada di Jepang yang dimana masih berpolakan pola-pola Cina dan Korea. Selanjutnya keagamaan. Agama asli Jepang adalah agama Shinto, yang dimana pemujaannya berpusat kepada matahari dan kaisar sebagai wakil bumi. Agama Buddha juga berkembang pesat sehingga mempengaruhi oleh kebudayaan. Kuil-kuil besar Jepang dari pagoda dengan model Cina. Munculnya Konfusianisme pada abad ke-19 karena agama Buddha mulai runtuh. Konfusianisme berasal dari daratan Cina. Konfusianisme telah menjadi faktor yang menentukan di dalam kehidupan dan cara berpikir bangsa Jepang tersebut. Mulai abad ke-16 Masehi, ke-15 Masehi, masuklah agama Kristen yang dibawa oleh misionaris agama Kristen oleh Franciscus Xaverius yang memasuki Jepang pada tahun 1549 dan berhasil mendarat di Kagoshima. Dan bagaimana kita sikap Jepang terhadap kebudayaan asing tersebut. Kita mengetahui banyak Jepang menerapkan kebudayaan-kebudayaan dari bangsa lain. Jepang tidak semata-mata menjiplak budaya asing karena mereka takut disebut sebagai orang biadab. Mengapa demikian? Karena mereka tidak ingin menjiplak dari budaya bangsa lain tersebut. Maka saat mereka terima, mereka diubah kemudian sesuai dengan kondisi sebagaimana prinsip mereka yaitu adapt, adopt, dan infant, yang berarti meniru, menyesuaikan, dan menciptakannya. Baik, sekian dari saya.